Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Belajar Matematika. Dan pada hari ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Dan pada limit fungsi trigonometri ini ada 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu konsep limit fungsi trigonometri, kemudian teorema limit fungsi trigonometri, dan yang ketiga adalah penyelesaian limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang konsep limit fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah menjelaskan konsep limit fungsi trigonometri. Oke, kita mulai konsep limit fungsi trigonometri. Teorema: untuk setiap bilangan real A dalam domain fungsi, maka yang pertama adalah lim X mendekati A sin X itu sama dengan sin A. Kemudian yang kedua, lim X mendekati A cos X itu sama dengan cos A. Karena di sini X-nya mendekati A, maka ini menjadi cos A. Terus yang ketiga adalah lim X mendekati A tangen X itu sama dengan tangen A. Terus yang keempat, lim X mendekati A secant X itu sama dengan secant A. Yang kelima adalah lim X mendekati A kotangen X itu sama dengan kotangen A. Yang keenam, yang terakhir adalah teorema yang terakhir, lim X mendekati A kosekant X itu sama dengan kosekant A. Akan kita buktikan. Yang pertama adalah limit X mendekati A sin X itu sama dengan sin A. Akan kita buktikan atau tunjukkan bahwa limit X mendekati A sin X sama dengan sin A. Ya. Kita lihat. Nah, pertama dimisalkan dulu bahwa H sama dengan X min A. Nah, sehingga X-nya itu sama dengan A ditambah H. Ini diperoleh dari sini ya. Karena H itu sama dengan X min A. Maka X-nya adalah A ditambah H. Ini kalau kalian bingung, ini tinggal pindah ruas saja ya. Terus, sehingga H mendekati 0 apabila X-nya mendekati A. Jadi artinya ini H-nya kita ganti dengan 0. Maka A ditambah 0 itu adalah A. Berarti X sama dengan A. Maka di sini X mendekati A itu diperoleh dari asal mula itu adalah H mendekati 0. Jadi apabila H mendekati 0, apabila X mendekati A maksudnya, maka H juga akan mendekati 0. Ya. Nah, maka limit X mendekati A sin X ya, yang ini, limit X mendekati A sin X akan kita buktikan apakah betul nanti sama dengan sin A. Ya. Nah, ini karena tadi X mendekati A itu sama dengan H mendekati 0, ini akan kita ganti dengan H mendekati 0, yang ini X mendekati A dirubah menjadi H mendekati 0, kemudian sin X, X-nya dirubah lagi menjadi A plus H, yang ini. Ya. Ini X-nya A ditambah H. Nah, untuk menguraikan sin A ditambah H, maka kita perlu bantuan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Jadi, sin A ditambah H ini sama dengan nanti dengan sin alfa ditambah beta. Itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, sehingga sin A ditambah H itu berarti nanti adalah
sin A cos H ditambah cos A sin H. Ya, ini limitnya tetap. Nah, ini kita uraikan karena di sini H mendekati 0 dan di sini ada yang memuat variabel H, maka ini di sin A-nya ini dianggap konstan. Dianggap konstanta. Jadi sin A dikali lim H mendekati 0 cos H. Jadi ini ditarik kalikan ke dalam ya, sesuai dengan sifat limit yang sudah kita pelajari waktu di kelas 11. Kemudian yang ini adalah cos A dikali sin H. Ini maka cos A dikali lim H mendekati 0 sin H. Jadi ini limitnya kita uraikan ke dalam, kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, karena di sini H mendekati 0, maka ini menjadi cos 0 karena H-nya kita ganti dengan 0. Nah, cos 0 adalah 1. Ya, cos 0 adalah 1, sin A tetap sin A. Kemudian ini H-nya juga kita ganti dengan 0, berarti ini menjadi sin 0. Sin 0 adalah nilainya 0. Nah, karena sin A dikali 1 itu adalah sin A, cos A dikali 0 itu adalah 0. Jadi sin A ditambah 0 adalah sin A. Nah, sehingga terbukti bahwa limit X mendekati A sin X itu sama dengan sin A. Jadi ini kita uraikan, maka hasilnya adalah sin A. Jadi terbukti. Teorema bahwa yang pertama bahwa limit X mendekati A sin X sama dengan sin A. Oke, kan kita buktikan yang kedua. Maaf. Nah, yang kedua adalah buktikan atau tunjukkan bahwa limit X mendekati A secant X itu sama dengan secant A. Ya. Nah, pertama dimisalkan dengan H sama dengan X min A, maka X-nya adalah A ditambah H sama dengan yang tadi. Kemudian sehingga H mendekati 0 apabila X mendekati A. Ya. Artinya H-nya kita ganti dengan 0 tadi, maka ini menjadi A ditambah 0 adalah A. Jadi X-nya mendekati A. Nah, maka limit X mendekati A sin X yang ini kan kita uraikan menjadi limit H mendekati 0, ini diganti dengan H yang ini ya. Nah, ini XA sama dengan ini, H mendekati 0, secant, kemudian X-nya diganti oleh ini lagi, A ditambah H. Nah, untuk menguraikan secant A ditambah H, kita perlu bantuan dua macam rumus. Yang pertama dulu rumus identitas bahwa secant X itu sama dengan sepercos. Ya, secant X itu adalah sepercos. Berarti ini menjadi lim H mendekati 0 sepercos A ditambah H. Ya. Karena secant X adalah sepercos X. Berarti kalau secant A ditambah H sepercos A ditambah H. Nah, kemudian ini kita uraikan lagi, cos A ditambah H perlu lagi bantuan rumus jumlah selisih kosinus ya. Ini cos A ditambah H sama dengan cos alfa ditambah beta, yaitu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, sehingga limit H mendekati 0 menjadi seper cos A cos H. Ya, ini diuraikan menjadi ini. Cos A cos H dikurang sin A sin H. Kemudian limitnya kita masukkan ke dalam. Ini karena ini konstanta, maka ini tetap 1 nilainya. Kemudian yang ini limit cos A cos H dikurang sin A sin H. Nah, limitnya kita masukkan lagi ke dalam sama seperti yang tadi menjadi seperti ini. Jadi cos A dikali lim H mendekati 0 cos H. Jadi ini dikawankan. Kenapa limit itu ditaruh di sini? Karena dia memuat H. Jadi H mendekati 0 berarti kawannya di sini cos H. Ya. Begitu juga yang ini sin A dikali limit H mendekati 0 dikali sin H. Nah, H-nya akan kita ganti dengan 0, berarti ini menjadi cos 0. Cos 0 tadi adalah 1 nilainya, ya kan? Kemudian sin 0 adalah 0. Nah, sehingga sama dengan
menjadi 1/per cos A, karena cos A dikali 1 adalah cos A, sin A dikali 0 itu adalah 0, jadi cos A dikurang 0 adalah cos A. Nah, 1/per cos kita kembalikan lagi bahwa 1/per cos itu adalah second. Nah, jadi ini sama dengan second A, ya, sama dengan second A. Berarti terbukti bahwa limit X mendekati A second X, hasilnya adalah second A, sama seperti ini ya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat tugas ya. Sumber buku yang digunakan adalah LKS Aspirasi halaman 4. Nah, soalnya buktikan atau tunjukkan bahwa lim X mendekati A cosecant X sama dengan cosecant A. Ya, ini ada bantuan rumus identitas dan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Kemudian yang ini adalah sebagai bantuan untuk menguraikan yang tugas ini, itu adalah rumus jumlah dan selisih trigonometri. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan kalian kerjakan tugasnya. Nanti di-upload di Learning Man 3 Banjarmasin.